Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa manusia yang terjadi di Inggris. Kasus ini begitu memilukan karena polisi dianggap tidak serius menangani kasus tersebut, hingga terjadi korban-korban lainnya dengan total 4 korban. Butuh waktu lama hingga akhirnya polisi menyadari kalau 4 kasus penghilangan nyawa manusia itu dilakukan dengan cara yang sama dan dugaan motif yang sama juga. Berkat kegigihan keluarga korban, akhirnya kasus ini bisa terungkap. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dulu dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Pada September 2015, sesosok jasad ditemukan tak bernyawa di pemakaman gereja di Buckingham, Inggris. Jasad tersebut bernama Jack Taylor, berusia 25 tahun. Di saku jasad tersebut ditemukan jarum suntik dan ada sebuah botol coklat kecil. Berdasarkan investigasi kepolisian, tidak ada yang mencurigakan dari penemuan jasad tersebut. Jack diperkirakan meninggal dunia karena overdosis obat-obatan terlarang yang ia konsumsi sendiri. Saat itu dua kakak perempuan Jack, Donna Taylor dan Jenny Taylor, tidak menerima hasil penyelidikan polisi. Donna dan Jenny pun mulai melakukan penyelidikan sendiri atas kasus Jack. Mereka menelusuri dari awal mulai Jack pergi hingga Jack ditemukan sudah meninggal dunia. Bukan hanya itu, mereka juga mencari tahu siapa saja orang-orang yang ditemui Jack sebelum Jack meninggal. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah fakta mengejutkan ketika mereka melakukan pencarian di internet tentang wilayah ditemukan jasadnya Jack. Ternyata, belum lama juga ditemukan dua jasad pria yang seumuran dengan Jack di pemakaman yang sama tempat Jack ditemukan. Mereka adalah Gabriel Kovary, berusia 22 tahun, dan Daniel Whitworth, berusia 21 tahun. Bahkan lokasi penemuan jasadnya pun sangat berdekatan. Atas temuannya itu, Donna dan Jenny pun meminta polisi untuk menyelidiki ulang kasus Jack. Barangkali dua korban sebelumnya juga ada kaitannya. Namun saat itu polisi mengabaikan permintaan Donna dan Jenny. Karena diabaikan itulah, Donna dan Jenny tidak menyerah. Mereka melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai penemuan jasad Gabriel dan Daniel. Saat itu Donna dan Jenny tidak menerima kalau Jack disebut sebagai pengguna obat-obatan terlarang hingga overdosis. Karena mereka sangat mengenal adik mereka yang memang tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang sebelumnya. Karena kegigihan Donna dan Jenny, akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki kembali kasus meninggalnya Jack. Dimulai dari histori internet yang ada di komputer Jack. Ternyata ada sebuah chatting antara Jack dengan seorang pria di sebuah situs kencan untuk gay. Di dalam chat itu, si pria asing dan Jack berjanjian untuk bertemu di stasiun Buckingham. Polisi pun melakukan pengecekan CCTV di sekitaran stasiun Buckingham dan di sana mereka menemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan Jack sedang berjalan dengan seorang pria berambut pirang. Saat melihat itu, polisi pun segera menyadari siapa pria yang berambut pirang itu. Dia adalah Stephen Ford, seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara pada bulan Juni 2015. Setelah temuan itu pada tanggal 15 Oktober 2015, Stephen Ford pun ditangkap di apartemennya dengan tuduhan bahwa ia diduga sebagai pelaku atas kasus penghilangan nyawa pada 4 pria. Nah, kenapa dia bisa dicurigai atas kasus penghilangan nyawa pada 4 pria dan siapa saja pria-pria itu? Sekarang kita mundur dulu ke kasus penghilangan nyawa pertama ya teman-teman, karena kasus Jack Taylor ini merupakan kasus penghilangan nyawa keempat atau merupakan korban keempat. Kasus pertama terjadi pada tanggal 19 Juni 2014. Saat itu polisi menerima panggilan darurat yang mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang pingsan di pinggir jalan di daerah Buckingham. Polisi pun langsung mengecek ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kepolisian dan tim medis, anak laki-laki itu ternyata bernama Anthony Walgett, berusia 23 tahun. Pada saat ditemukan itu ternyata Anthony bukan pingsan, melainkan sudah meninggal dunia. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas kasus Anthony ini. Polisi pun mencurigai ada kejanggalan atas kasus meninggalnya Anthony, karena pada jasad Anthony ada tanda-tanda tubuhnya telah diseret.
Namun saat itu CCTV di daerah jasad Anthony ditemukan mengalami kerusakan. Akhirnya polisi pun mencari orang-orang yang terakhir kali ditemui oleh Anthony. Dan ditemukanlah kalau sebelum meninggal Anthony diketahui pergi bersama Stephen Ford. Stephen pun segera ditangkap pada tanggal 26 Juni 2014. Apartemennya pun digeledah oleh polisi dan komputernya disita. Setelah Stephen ditangkap, diketahuilah kalau yang menelpon polisi untuk memberitahu penemuan jasad Anthony adalah Stephen sendiri. Di sanalah Stephen diketahui telah berbohong kalau ternyata Stephen bukan menemukan Anthony di tengah jalan seperti pengakuannya di telepon. Setelah diinterogasi selama 2 hari, akhirnya Stephen mengubah pengakuannya. Dia mengatakan kalau dirinya memang mengenal Anthony di sebuah situs kencan. Kemudian mereka pun melakukan pertemuan di apartemen Stephen. Setelah menghabiskan malam bersama, paginya Stephen meninggalkan Anthony begitu saja yang dikiranya masih tidur. Malam harinya sepulang Stephen bekerja, ternyata Anthony masih tertidur di apartemennya. Namun saat Stephen mencoba membangunkan Anthony, ternyata tubuh Anthony sudah kaku. Stephen yang panik pun akhirnya membawa Anthony keluar, kemudian berpura-pura menelpon polisi kalau dia menemukan jasad seorang laki-laki yang pingsan di pinggir jalan. Padahal pada saat itu dirinya sendiri yang membawa Anthony dari apartemennya ke pinggir jalan di daerah Bucking. Sayangnya pada saat itu polisi mempercayai begitu saja ucapan Stephen. Bahkan polisi juga tidak melakukan pemeriksaan pada komputer Stephen yang telah mereka sita. Stephen pun akhirnya dibebaskan dengan jaminan, sementara jaksa diminta untuk memutuskan apakah kebohongan Stephen ini akan dihukum atau tidak. Tentunya pihak keluarga Anthony sangat kecewa. Mereka meminta polisi untuk mencari bukti lainnya di komputer Stephen, namun polisi tidak melakukannya. Kalau saja saat itu polisi memeriksa komputer Stephen, tentunya akan ditemukan bukti-bukti yang mencengangkan. Di mana dari histori internet Stephen pada tanggal 13 Juni 2014 atau seminggu sebelum meninggalnya Anthony, ditemukan pencarian-pencarian yang aneh seperti penyimpangan seksual, cara membius, kekerasan, dan hal-hal lainnya yang tentunya sangat berkaitan dengan kasus meninggalnya Anthony. Kasus Anthony pun ditutup begitu saja dan Stephen sendiri dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu keputusan apakah dia akan dipenjara atau tidak. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2014, seorang wanita bernama Barbara Denham menemukan jasad seorang pria di sebuah pemakaman gereja di Bucking. Pria tersebut bernama Gabriel Kovhary yang berusia 22 tahun. Polisi pun kembali menyelidiki kasus meninggalnya Gabriel. Namun belum selesai penyelidikan terhadap kasus Gabriel, 3 minggu kemudian, pada tanggal 20 September 2014, jasad seorang pria kembali ditemukan di tempat yang sama dengan lokasi penemuan jasad Gabriel. Pria itu bernama Daniel Whitworth, berusia 21 tahun, yang meninggal juga dikarenakan overdosis obat-obatan. Namun di samping jasad Daniel ada sebuah catatan yang ditemukan. Di sana tertulis kalau Daniel memang mengakhiri dirinya sendiri karena merasa bersalah telah menghilangkan nyawa Gabriel. Anehnya pada saat itu, polisi percaya begitu saja pada catatan yang ditinggalkan oleh Daniel. Padahal itu merupakan catatan palsu yang ditulis sendiri oleh Stephen Ford. Karena sebenarnya dalang dari kasus meninggalnya Gabriel ataupun Daniel merupakan ulah Stephen. Dan hal ini baru diketahui oleh pihak kepolisian setelah kasus Jack Taylor ini terungkap nih teman-teman. Kalau ternyata tulisan tangan itu bukan merupakan tulisan tangan Daniel, melainkan tulisan tangan Stephen. Namun sebelum terjadinya kasus penghilangan nyawa pada Jack, polisi telah menyimpulkan sendiri kalau pelaku meninggalnya Gabriel adalah Daniel, sedangkan Daniel sendiri meninggal karena menghabisi nyawanya sendiri. Kasus Daniel dan Gabriel pun dianggap selesai dan polisi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan lainnya. Sangat disayangkan memang. Dan hal inilah yang menyebabkan pihak kepolisian di Bucking, Inggris pada saat itu dicap lalai dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena pada kasus Gabriel dan Daniel, kalau polisi mau menyelidiki lebih dalam, ada hal-hal aneh yang ditemukan, terutama pada jasad kedua korban. Di mana pada jasad Gabriel dan Daniel terdapat bekas seretan di tubuhnya. Hal ini tentunya sama dengan jasad Anthony ya teman-teman, yang terdapat luka goresan juga di tubuhnya seperti sudah diseret. Lantas hal ini pun menjadi tanda tanya besar bagi keluarga Gabriel dan Daniel. Oke lah kalau pada saat itu Gabriel mungkin memang dihabisi oleh Daniel. Kemudian Daniel menyeret Gabriel ke pemakaman di Bucking. Tapi bagaimana dengan kondisi jasadnya Daniel yang ternyata terdapat luka seretan juga? Siapa yang menyeretnya?
Lagi-lagi polisi mengabaikan bukti-bukti tersebut dan tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Pada Januari 2015, akhirnya jaksa membuka kembali kasus Stephen Ford terhadap Anthony. Namun pada saat itu tuntutan jaksa pada Stephen bukanlah atas kasus penghilangan nyawa terhadap Anthony, melainkan karena Stephen telah memberikan informasi palsu dengan mengatakan kalau dia menemukan Anthony di pinggir jalan. Padahal dia yang menyeretnya dari apartemennya dengan alasan Anthony telah meninggal saat dia kembali dari bekerja. Atas kesaksian palsunya itu, pada Maret 2015, Stephen dihukum 8 bulan penjara. Namun tidak sampai 8 bulan, akhirnya Stephen dibebaskan pada bulan Juni 2015. Nah, jadi gini ya teman-teman, intinya, pada tahun 2014 itu ditemukan 3 jasad pria dengan kondisi yang sama. Namun polisi tidak mencurigai sama sekali kalau ketiga pria itu merupakan korban kasus penghilangan nyawa manusia oleh Stephen Ford. Dan pada Januari 2015, dia baru ditahan tetapi bukan atas kasus penghilangan nyawa manusia, namun karena kasus pengakuan palsu. Dan pada saat itu, hukuman yang seharusnya 8 bulan penjara hanya dijalani selama 2 bulan saja. Beberapa bulan setelah bebas itulah, ditemukan lagi jasad seorang pria pada September 2015 yang bernama Jack Taylor, yang tadi sudah aku bahas di pertama ya teman-teman. Dan kasus Jack Taylor itulah yang mengungkap semua kasus penghilangan nyawa terhadap Anthony, Gabriel, dan Daniel. Keempat kasus penghilangan nyawa ini ternyata semuanya sama, diawali dengan Stephen dan korban-korbannya berkenalan melalui situs kencan untuk gay. Setelah itu, Stephen mengajak mereka bertemu, kemudian melakukan kekerasan seksual dan penghilangan nyawa pada korban-korbannya. Nah teman-teman, sebelum kita selesaikan kasus Stephen Ford ini, mari kita bahas sedikit latar belakang Stephen Ford, mengapa dia bisa sekeji ini. Stephen Ford merupakan seorang pria kelahiran 22 Februari 1975 yang berasal dari London, Inggris. Usianya sekitar 39 tahun saat dia melakukan kasus penghilangan nyawa itu. Di masa kecilnya, Stephen dikenal sebagai sosok anak yang pendiam dan penyendiri. Stephen juga sering mendapatkan bulian dari teman-temannya. Saat Stephen beranjak remaja, terlihat keanehan lainnya, di mana Stephen lebih suka bergaul dengan anak-anak yang usianya jauh di bawah dia. Mungkin karena dengan teman-teman sebayanya, Stephen sering mendapat bulian ya teman-teman, jadi dia lebih nyaman bergaul dengan anak-anak di bawahnya. Setelah lulus SMA, Stephen juga sempat kuliah di sekolah seni, namun tidak dilanjutkan dan memilih untuk bekerja sebagai seorang koki. Bahkan, Stephen pernah muncul di salah satu episode MasterChef loh teman-teman. Di usia 20 tahunan, Stephen sempat putus dari kekasihnya yang seorang wanita, karena ternyata Stephen mengakui kalau dirinya gay. Saat itu sang ibu sempat sedih mengetahui kalau ternyata Stephen adalah seorang gay dan sulit untuk menerimanya. Jika dilihat dari latar belakang yang ini, mungkin bisa menjadi penjelasan mengapa semua korbannya adalah pria berusia sekitar 21-22 tahun yang juga ternyata memiliki penyimpangan seksual ya teman-teman. Karena Stephen merasa tidak terintimidasi dengan pria-pria yang jauh di bawahnya, maka usia korban-korbannya jauh lebih muda daripada dirinya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasusnya. Kalau saja saat itu polisi memeriksa komputer Stephen nih teman-teman, sejak kasus penghilangan nyawa pada Anthony, pasti kasus ini akan segera terungkap karena di sanalah terdapat bukti-bukti bagaimana Stephen dan korbannya berkenalan, bagaimana Stephen melakukan pencarian yang memang mengarah pada penghilangan nyawa dan kekerasan seksual. Dan mungkin kalau kasus ini terungkap lebih cepat, tidak akan ada korban kedua hingga keempat. Karena harusnya pada kasus Anthony, Stephen sudah bisa masuk penjara. Polisi pun dituduh melakukan penyelidikan yang ceroboh dan dianggap gagal. Banyak masyarakat yang kecewa, terutama keluarga para korban. Pada saat itu, keluarga korban pun menuntut pihak kepolisian yang bertugas. Dan pada tahun 2022 lalu, akhirnya kepolisian menyetujui untuk memberikan kompensasi pada keluarga Anthony, Gabriel, dan Daniel karena dianggap telah gagal atas penyelidikan yang telah mereka lakukan. Saat Stephen sudah ditahan, ternyata terungkap juga kalau Stephen tidak hanya melakukan penghilangan nyawa saja nih teman-teman, tetapi ia juga melakukan beberapa kali kekerasan seksual terhadap beberapa pria lainnya. Namun beruntung mereka bisa selamat dan melarikan diri. Namun pada saat itu mereka memang tidak melapor tindakan Stephen karena merasa takut dan khawatir kalau mereka ketahuan memiliki penyimpangan seksual atau gay. Akhirnya pada 25 November 2016, Stephen pun dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus penghilangan nyawa yang telah ia lakukan. Stephen sempat beberapa kali mengajukan banding namun selalu ditolak oleh pihak pengadilan. Nah, itu dia kisah Stephen Ford ya teman-teman. Dari kisah ini kita benar-benar harus lebih hati-hati dalam bermain sosial media.
Hati-hati bila harus bertemu dan berkenalan dengan orang asing yang baru kita kenal. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.